saudaraku, selamat malam. Sebelum kita tidur di malam hari ini, saya akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 55 ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu, di mana sejak pagi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan malam hari ini sebelum tidur, hamba akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya. Tuhan, firman yang akan hamba baca ini berasal dari Tuhan sendiri, dan Alkitab yang saya pergunakan adalah Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Hamba percaya bahwa firman ini akan menjadi berkat bagi orang yang melihatnya, teman-teman, saudara-saudara yang mau melihat, menonton, dan mendengarnya, supaya menjadi berkat. Karena firman Tuhan, ketika kami baca dan kami dengar, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup itu, hamba berdoa. Amin. Saudaraku, judul perikop kita adalah Tuhan menawarkan belas kasihan. Tuhan berkata, kamu semua yang haus, minumlah, air tersedia. Datanglah kamu yang tidak punya uang, terimalah gandum tanpa membayar, dan makanlah. Anggur dan susu tersedia, terimalah dengan cuma-cuma. Untuk apa membeli sesuatu yang tidak memuaskan, dan bekerja untuk apa yang tidak mengenyangkan? Turutlah perintahku, maka kamu akan makan yang baik dan menikmati hidangan yang lezat. Dengarlah hai bangsaku, datanglah kepadaku, kamu akan kuberi hidup sejati, demi kasih dan kesetiaan yang kujanjikan kepada Daud. Aku mengingat janji abadi dengan kamu. Sesungguhnya dia kujadikan pemimpin dan panglima, saksi dari kuasaku untuk bangsa-bangsa. Kamu akan memanggil bangsa-bangsa asing, dan mereka segera datang kepadamu, demi aku, Tuhan Allahmu, Allah Kudus Israel. Sebab aku telah mengagungkan kamu. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat. Panggillah ia selama ia dekat. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan supaya mendapat belas kasihannya. Hendaklah ia berpaling kepada Allah kita, sebab Tuhan mengampuni dengan murah hati. Ayat ke-8, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Saudara, firman Tuhan yang ditulis oleh Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari
dan saya akan memberikan beberapa hal yang menyangkut dengan firman Tuhan ini. Adalah Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Dan jalanku bukan jalanmu. Begitu juga dengan jalan pikiran kita, jalan kita itu berbeda dengan jalan Tuhan. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiran, dan jalanku di atas jalanmu. Jadi Tuhan punya pikiran itu beda dengan saudara dan saya punya pikiran. Kita boleh merancangkan sesuatu menurut pikiran kita, dan menurut kita mungkin saja itu baik, tetapi bagi Tuhan belum tentu. Karenanya Tuhan melihat dari hidup kita adalah hati, rancangan hati kita, bukan rancangan bibir mulut kita. Kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita harus keluar juga dari isi hati yang paling tulus dan benar. Karena kalau bibir berkata lain dan hati berkata lain, maka Tuhan bilang pikiranmu beda dengan pikiran Tuhan. Tuhan itu mengetahui pikiran kita, tapi kita tidak bisa mengetahui pikiran Tuhan. Selalu saja Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Dan lebih banyak kita mengetahui setelah kita mengalami masalah dalam hidup kita. Kita mengalami banyak pergumulan. Sesudah kita ditolong oleh Tuhan, baru kita menyadari bahwa pikiran kita sebenarnya beda dengan pikiran Tuhan. Untuk mencapai itu semua, kita lihat pada ayat yang ke-7. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan supaya mendapat belas kasihan, sebab ia berpaling kepada Allah kita, sebab Tuhan mengampuni dengan murah hati. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Jadi kalau kita jahat, hari ini kita masih hidup dalam hal yang tidak benar. Hari ini kalau kita hidup jauh dari Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Supaya apa? Supaya kita mendapat belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu adalah berkat. Belas kasihan Tuhan itu adalah damai sejahtera yang tidak pernah kita bisa dapati dari dunia apapun. Hati ini bisa damai kalau Tuhan ada di sini. Oleh sebab itu kembalilah kepada Tuhan, karena Dia tahu pikiran kita dan Dia Maha mengampuni. Tuhan berkata, marilah kamu semua yang haus. Pada ayat pertama pasal 55 ini. Marilah kamu semua yang haus, minumlah air tersedia. Luar biasa kan? Haus bukan haus minum air, saudara, tetapi kita yang ragu-ragu, putus asa, bimbang, hidup tidak menentu, kita tidak tahu arah jalan hidup kita yang benar. Mari datang kepada Tuhan. Ya. Kalau minumlah air hidup itu. Siapa air hidup itu? Tuhan Yesus adalah air hidup. Kalau kita meminum air hidup, firman Tuhan yang adalah Yesus itu sendiri, adalah Yesus itu sendiri, maka kita tidak akan pernah haus. Kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan menerima berkat yang luar biasa. Tuhan bilang pada ayat 1 bagian akhir bahwa datanglah kamu yang tidak punya uang,
terimalah gandum tanpa membayar dan makanlah. Jadi jangan kita salah paham bahwa Alkitab bahasa Indonesia hari-hari ini memberikan bahasa seperti ini, bahwa kita datang kepada Tuhan kalau kita tidak punya uang terus terima gandum tanpa membayar dan makanlah, bukan secara harfiah, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, saudara harus tahu bahwa kita akan mendapat berkat dan kita tidak pernah akan susah untuk mendapatkan sesuatu, karena Tuhan akan memberkati kita dengan cuma-cuma. Karena apa? Kita tidak memberi, buat Tuhan juga tidak masalah. Tuhan tidak miskin. Kita berikan dapat berkat, tidak beri juga Tuhan tetap memberkati kita. Itu artinya seperti itu, bahwa kita diberkati secara cuma-cuma. Untuk apa kita berpikir yang terlalu jauh? Untuk apa kita membeli sesuatu yang tidak memuaskan dan bekerja untuk apa yang tidak mengenyangkan? Tuhan bilang satu saja, turutilah perintahku, maka kamu akan makan yang baik dan menikmati hidangan yang lezat. Artinya, kalau kita ikut Tuhan, segala sesuatu Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dengarlah hai bangsaku, datanglah kepadaku, kamu akan kuberi hidup yang sejati. Hidup yang sejati itu artinya kita tidak pernah berkekurangan, kita tidak pernah susah. Ada saja berkat dalam hidup kita. Dan yang paling utama adalah kita memiliki hidup yang kekal demi kasih dan kesetiaan yang kujanjikan kepada Daud. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan terakhir mengatakan bagi kita bahwa seperti hujan turun dari langit dan tidak kembali, tetapi hujan itu akan turun membasahi seluruh permukaan bumi. Hujan itu juga tidak memilih-milih mana orang yang percaya, mana lahan orang yang percaya, mana lahan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak, tapi hujan itu akan turun buat semua manusia. Karena Yesus datang buat semua orang, bukan buat satu orang percaya saja. Untuk semua, dan itulah yang Yesus ingin, untuk semua orang itu selamat. Hujan itu turun menyemburkan dan menumbuhkan tanaman, memberi hasil untuk ditabur dan dimakan. Begitu juga perkataan yang kuucapkan, bahwa perkataan Yesus yang dia ucapkan atau Tuhan yang dia ucapkan itu tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi perkataan yang dikatakan dalam firman itu akan berhasil melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita percaya, maka semua akan terjadi seperti yang Tuhan kehendaki dan mencapai tujuan untuk hidup kita. Saudara, selamat beristirahat. Doa kami, Tuhan akan menjaga, melindungi kami, melindungi kehidupan kami. Saudara yang mau melihat video ini, tetapi juga menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami, Presiden dan seluruh staf menteri, semua pimpinan-pimpinan yang ada di semua provinsi, kabupaten, dan kota, akan sampai ke RT-RT. Tuhan jaga lindungi kami semua. Mari kita berdoa. Syukur Bapa di surga, walaupun sangat singkat kami berbicara tentang firman-Mu, tapi hamba percaya lewat firman-Mu
yang terdapat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, bahwa firman Tuhan ketika kami dengar, ketika kami membaca dan mengucapkannya, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan berhasil melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan dan dikehendaki oleh kami sebagai orang percaya, bahwa Tuhan akan menjamah semua orang yang membaca dan merenungkannya. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang adalah anak-anakmu, kaum murtadin, yang dengan semangat yang luar biasa memberitakan ini. Tuhan memberkati mereka semua tanpa hamba sebut satu persatu. Hamba punya Tuhan yang tahu mereka semua akan menolong mereka. Hamba juga berdoa secara khusus bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh staf menteri, Kapolri dan Panglima TNI. Tuhan memberkati supaya mereka dapat menjaga keamanan negara dan bangsa kami ini dalam lindungi Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan, inilah syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.